Perkenalkan, nama saya Widya Nur Indah Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan perbandingan tentang kurikulum dan pembelajaran dari negara Indonesia, Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka, dan kurikulum pembelajaran dari negara Amerika Serikat Common Core Standard. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang ingin mereka pelajari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Mengembangkan keterampilan abad ke-21 ini seperti kreativitas, kritis berpikir, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan ini, diharapkan siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tujuan kurikulum dari Amerika Serikat ini, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk setiap tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu mempersiapkan siswa agar siap untuk sukses di perguruan tinggi dan karir dengan fokus pada keterampilan literasi dan matematika. Yang kedua yaitu materi kurikulum Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu mata pelajaran inti. Mata pelajaran ini mencakup mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Materi dalam mata pelajaran ini mencakup konsep teori dan aplikasi yang relevan. Yang kedua yaitu mata pelajaran pilihan. Kurikulum MBKM memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran pilihan sesuai minat dan kebutuhan mereka. Ini dapat mencakup berbagai bidang seperti seni, musik, olahraga, teknologi, bisnis, dan lain-lain. Materi dalam pelajaran pilihan ini dapat beragam tergantung pada pilihan siswa. Selanjutnya yaitu materi kurikulum Common Core Standard dari Amerika Serikat. Yang pertama yaitu matematika. Kurikulum ini menetapkan standar matematika yang jelas dan terukur untuk setiap tingkat pendidikan. Materi dalam matematika mencakup konsep dan keterampilan seperti operasi matematika, aljabar, geometri, statistik, dan probabilitas. Yang kedua yaitu bahasa Inggris. Kurikulum ini menetapkan standar bahasa Inggris yang mencakup keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Materi dalam bahasa Inggris mencakup pemahaman teks, analisis sastra, penulisan esai, dan komunikasi lisan. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Kurikulum ini menetapkan standar ilmu pengetahuan yang mencakup konsep dan prinsip-prinsip ilmiah. Materi dalam ilmu pengetahuan mencakup fisika, kimia, biologi, geologi, dan topik-topik lainnya tergantung pada tingkat pendidikan. Yang keempat yaitu studi sosial. Kurikulum ini menetapkan standar studi sosial yang mencakup sejarah, geografi, ekonomi, dan ilmu politik. Materi dalam studi sosial mencakup pemahaman tentang peristiwa sejarah, sistem pemerintahan, budaya, dan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu perbandingan organisasi kurikulum MBKM dan kurikulum di negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu mata pelajaran inti. Menyusun kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Yang kedua yaitu mata pelajaran pilihan. Menyusun berbagai opsi mata pelajaran pilihan yang mencakup seni, musik, olahraga, teknologi, dan bisnis. Yang ketiga yaitu keterampilan abad ke-21, yaitu merancang proyek atau tugas yang mendukung pengembangan kreativitas, kritis berpikir, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu organisasi kurikulum Common Core Standard. Yang pertama yaitu standar mata pelajaran. Dengan menetapkan standar matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, dan studi sosial untuk setiap tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu integrasi mata pelajaran dengan menyusun aktivitas atau proyek lintas mata pelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan tematik dengan menyusun unit pembelajaran atau proyek berbasis tema yang mengintegrasikan berbagai aspek mata pelajaran. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan dengan menyertakan penekanan pada pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan kreatif sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu perbandingan metode strategi pembelajaran dari MBKM dan Common Core Standard. Metode atau strategi pembelajaran MBKM yaitu dengan cara mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktis, penelitian, dan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata.
Metode atau strategi pembelajaran Common Core Stat Standard dengan cara mendorong pembelajaran berbasis bukti dan pemecahan masalah. Siswa diajak untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Kelebihannya yang pertama yaitu menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan dunia kerja. Yang kedua yaitu mendorong pembelajaran lintas disiplin dan integrasi antara mata pelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Kekurangan dari MBKM ini yang pertama yaitu tantangan dalam implementasi yang konsisten di seluruh sekolah dan daerah. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum ini. Kelebihan dan kekurangan kurikulum Common Core Stat Standard. Kelebihan dari Common Core Stat Standard yang pertama yaitu memfokuskan pada keterampilan literasi dan matematika yang penting untuk sukses di perguruan tinggi dan karir. Yang kedua yaitu menetapkan standar nasional yang konsisten di seluruh negara bagian. Yang selanjutnya yaitu kekurangan Common Core Stat Standard. Yang pertama yaitu kritik bahwa Common Core Stat Standard terlalu fokus pada tes standar dan mengabaikan kebutuhan individual siswa. Yang kedua yaitu kurangnya fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.